Ada satu perjalanan yang tidak hanya membawa kami ke puncak gunung, tetapi juga ke puncak kenangan. Oke, halo guys. Jadi hari ini kita Oke guys, jadi hari ini kita mau OTW ke Lawu. Hari ini kita start pakai Grab dari Amikom ya. Dari Amikom dan sekarang kita bakal ke stasiun Lempuyangan. Dari stasiun Lempuyangan rencananya kita mau ke KRL sampai ke stasiun Solo Balapan. Halo Ji, gimana? Jelasin kenapa bisa makan di sini. Karena ini ketinggalan kereta, jadi makan siang dulu. Makan apa? Ini aja jeruk. Cuaca panas-panas, minumnya es, makanya panas dan pedas. Pecah. Ini bukan sekedar pendakian biasa. Ini adalah perjalanan terakhir kami sebagai mahasiswa, sebelum kehidupan membawa kami ke jalannya masing-masing. Setelah selesai makan, kita bergegas untuk menuju stasiun untuk menunggu kereta datangan berikutnya. Jadi kita tadi habis naik KRL, terus sekarang turun dari stasiun Solo Balapan, kita menuju ke base camp Ceto via Basecamp Lawu. base camp Lawu via Ceto. Nah, kita akan mampir ke Indomaret nanti untuk membeli perlengkapan lainnya. Ada pesan-pesan Bang Pino? Itu apa? Itu jembatan apa, Mas? Banyak kaca itu, Mas. Oh, jembatan kaca. Ya nggak dapet. Halo. Ada ngomong. Oke, halo guys, sekarang kita di mana? di desa menuju itu base camp via Ceto. Info lokasi Ji. Lokasinya di mana ya? Di Kemuning. Di Bukit Kemuning. Kemuning. Ya. Kemuning. Kemuning Oke, nama di ada lagi daerah nama desanya. dan estimasi sampai tadi 20 menit ya. 20 menit. Ini kalau melaporkan kondisi sekitar, ternyata daerah sekitar Laut tuh bagus banget. Gak kayak area apa perahu sebelumnya. Di Laut ini apa ya, lebih terawat, apalagi sekitarnya. Tadi perjalanan ke sini tuh kita baik wisata, homestay, hotel, mall, kayak kan ya. Pokoknya banyak banget tempat wisatanya deh, keurus banget tempatnya. Oke. Guys, sekarang kita udah nyampe di base dan
18 meter. Kita tadi dari Solo Balapan nyampe jam sekitar jam 4-an, terus sekitar dari Solo Balapan ke sini sekitar 2 jaman. Dan sekarang Indahnya. Jadi kita akan masuk ke base camp. Tadi kita sampai sini baru aja pas maghrib, azan maghrib. Jadi kita akan istirahat dan lanjut lagi nanti. Yes, dibangun di pagi hari yang cerah ini. Kita akan sarapan dulu di warung. Nggak tahu ini namanya warung apa. Pokoknya benar-benar depan base camp kita persis. Kita lagi mesen nasi goreng sama teh anget. Segar banget sih di sini. Bisa lihat dari ekspresi jus. Ya gitu aja, nanti pas makanan datang kita kasih. Setelah selesai sarapan, kita pun bergegas untuk memaking barang-barang dan alat untuk persiapan mendaki. Oke, teman-teman, kita udah selesai packing. Ya sekarang kita mau tes kerapihan dari masing-masing karir kita. Ya kan? Salah satu cara karir itu bagus adalah kalau dia bisa berdiri sendiri tanpa disangga. Sekarang kita lihat review yang pertama. Yes. Ya ini lolos. Kita cek yang kedua. Aman. Lolos. Terakhir. Aman. Ini terakhir. Oh, gagal. Oke. Akhirnya lolos semua, berarti kita sudah siap jalan ke puncak. Gue diem aja saat kita lewat aja. ngomong dulu. Trek awal kita menemukan tangga-tangga untuk menuju pos registrasi. Sekarang itu kita mulai pendakian di 948. Halo guys, jadi kita habis registrasi. Jadi habis ini kita mulai pendakian. Kita sekitar jam berapa sekarang? 9:51. Ya sekitar jam 10, dan kita sebelum mulai pendakian terlebih dahulu akan berdoa bersama yang akan dibawakan oleh Aji. Untuk melakukan pendakian kali ini Gunung Lawu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa cukup. Semoga dengan berdoa ini kita dapat diberi kelancaran dari kita berangkat sampai kepulangan. Amin. Yuk. Adrenalin explore. Ya. Kita setelah registrasi tadi langsung diberikan maps, fotokopian maps dari tata letak Gunung Lawu seperti ini, dan informasinya tempat camp dan sumber air itu ada di pos 3, lalu tempat camp lainnya bisa di pos 5 atau pos 4 kalau nggak salah. Jadi kemungkinan kita startnya ini dari pos registrasi menuju pos 4, kemungkinan mencapai waktu 8 sampai 9
jam perjalanan. Oke. Let's go. Jadi jalur Lau via Cetoh cukup cukup prepare ya, maksudnya jalurnya cukup proper untuk jalurnya sendiri, karena di cor seperti ini, di semen maksudnya, jadi membuat pendaki tidak terlalu kesulitan, apalagi kalau sekarang musim-musim hujan tidak licin gitu ya. Dan ini jalur landai, jadi banyak tempat nafas lah untuk pendaki-pendaki yang kecapean gitu. Ini baru start sih. Ayo kita lanjut lagi, semangat teman-teman, maju. Halo. Ini jembatan baru, jadi kita yang pertama kali rasain mungkin ya. Come on. Di Dasma ada air berapa, Gus? 3. Kamu punya Musa? Ada 5 aku bawa. Serius? Iya. 5. Aku 2. Berarti sudah 10. Kamu 2 ya? 12. Kevin? Kami yang bikin pasnya, 14. bikin pasnya gimana? Di tasnya hilang. Motor periksa. Ini kenapa dikasih ini? Karena kalau pendakian malam nanti bisa naik dan menyala. Jadi menyala bangku. Apa ini? Kayak yang di foto waktu itu aja. Yang lagi. Jelasin 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 kenapa. Ini motif kearifan lokal sini. Sama sini. Ini dipakai untuk naik ke atas siamangnya. Kayak gitu. Ya guys, pemakaian kain ini terakhir di sini, pos terakhir pemakaian kain ini, dan kain ini cuma diwajibkan untuk saat naik saja, dan saat turun enggak.
pas naik wajib menggunakan ini karena dari adat istiadat setempat seperti itu menggunakan kain ini. Dan jangan lupa dilipat dengan rapi dan balik dengan Ini pun satu ya? Belum ya? belum Oh masih. kira setengah jam. Ini menuju perjalanan pos 1. Lagi 20 menit lagi nyampe pos 1. Di sini ada warung untuk singgah dan lumayan cukup lengkap sih. Kita disuguhin ada air, ada es loh di sini. Ada gorengan juga. Kayaknya itu gorengannya baru juga. Kelihatannya enak banget sih. Udah udara sejuk minum es gitu. Dan ibunya ramah banget juga. Ibunya ramah. Jadi worth it kalau kalian ke Lawu aja beli di sini. Oke, jadi ini airnya ya. Kita akan deket banget. Ini bukan di kolam. Ini pancuran. Pancurannya ini. Oh iya, di sini kita bisa berenang di sini ya besok. Kalau sekarang bisa, atau besok mau turun juga bisa. Boleh, tapi nggak bolehnya itu nggak boleh pakai deterjen ataupun sabun gitu. Jadi kayaknya seger banget kalau dicoba. Seger kan? Enak banget. Enak. Seger kan? Manis loh. Kamu harus coba. Kamu. Halo, Bang Pinon. Ini kita ceritanya lagi ngapain di sini? Jadi kita nggak sengaja guys, lagi lewat jalur pendakian kan, ada warung. Nggak sengaja loh ya nemunya ya. Jadi ya kebetulan nemu warung, kita istirahat dulu tadi guys. Makan gorengan, minum es teh. Nih, lagi sebat dikit lah, santai dikit lah. Gimana, seger nggak Bang? Air di atas Seger. tadi. Oh di atas Iya. Di atas segar. Seger mana sama yang ini? Ini sih ada rasanya. Oh iya iya. Lanjut aja. Haji? Ada. Jangan biarkan paru-parumu menganggur. Aduh, itu kata-kata dari siapa tuh? Kang Enyon. Kang Enyon. Siapa ya? Itu Kang Enyon. Ini bagaimana tanggapanmu dari kameramen? Nggak ada, Enggak ada. Aduh. Ayo, Monggo Mas. masih nyimpan tenaga. Masih menyimpan tenaga, oke ya. Kameramen belum menunjukkan aksinya seperti di Gunung Baterai. Sumbing. Baterai masih berapa kameramen? Menyimpan tenaga? 60-an. Oh, masih 60-an. Tenaga sesuai baterai. Oh, baterai ini atau baterai mana ini? Baterai sesuaikan. Oh, Baterainya 60-an. Sekarang kita tanya ke Mas Hendra. aduh. Hanya apa nih? Sang ketua legendaris Sang kita. naga. Sang naga. Kepala naga. Bagaimana tuh pendapatmu? Tentang kan kita udah lama nggak mendaki nih. Iya. Terus mendaki lagi dari sekian lama nggak mendaki itu bagaimana rasanya? Wah, itu benar-benar gak kebayang ya, yang dari awalnya ke Lawu bilangnya Agustus, September, Desember, kejadiannya pada di Januari pertengahan, dan orang dari kita harusnya berenam itu berkurang jadi satu karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Namanya Bang Alif yang dulu pernah diwawancara itu, nah itu dia orangnya. Rasanya itu gimana ya? Seperti menghirup udara kebebasan setelah di kota itu, pikiran sangat pusing banget. Di sini langsung rasanya plong aja gitu. Tentang suasananya, Bang.
anginnya itu bagaimana? Anginnya ini seger banget sih, seger udaranya. Jadi menambah semangat ya anginnya kayak gini ya. Dan tapi ya kayak bikin ngantuk ya. Udah Ngantuk kenyang. enggak sih, enggak ngantuk. Ini malah pengennya di sini aja. Jadi pengen di sini aja. Oke. Ada kelompok lain baru datang juga. Setelah selesai beristirahat dan berbincang-bincang, kami memutuskan untuk lanjut berjalan menuju pos 1. Wah, di jalan batu rokok. Oke guys, jadi kita udah sampai di warung kedua. Bukan pos 1, tapi warung kedua. Dari tadi kita jalan pos 1 belum sampai, tapi kita udah kali ke warung. Nah, kira-kira jalurnya seperti ini guys, nanjak dan juga licin, jadi benar-benar hati-hati agar tidak terpleset. Waduh, tinggi banget. Berani kotor itu kan baik. Oke guys, jadi sekarang jam 11.38. Kita baru aja sampai di pos Mbah Branti. Ini lumayan lama tadi kita ke pos ininya karena kita nggak langsung ke sini. Kita tadi ada berhenti dulu, istirahat dulu bentar. Dan sekarang kita mau benar-benar istirahat sekali lagi ya. Nah tadi treknya lumayan parah. Tadi itu benar-benar nanjak terus dan banyak area ratanya gitu, jadi kan kayak cukup curam gitu. Jadi terus tambah lagi ada tangga-tangganya, dan karena kayaknya semalam bekas hujan juga, jadi beberapa spot itu masih basah dan bahaya banget. Tapi nggak apa-apa, tapi emang wajar aja karena kondisi juga, jadi kita tetap mewajarkan. Dan ini kita bakal mungkin rencana istirahat dulu, ini ada recharge tenaga karena treknya lumayan nguras tenaga banget sih. Emang udah pengen banget tuh kayak gila. Ini masih pot siang. Udah pengen banget, udah pengen dulu berarti ya. setengah aja dulu. Ini setengah ini. Nanti setengah itu baru di pos 3 kan. Itu sugesti ya sebenarnya. Sugesti aslinya. Mas emang badan capek sebenarnya. Ya badan aslinya capek, tapi sugesti pengen. Ini udah pengen banget. Capek ini ketimbang sumbing pas di awal apa? Masa? Iya, aku malah takutan sumbing. enggak mungkin gara-gara lama Sumbing enggak itu muncak pas sih. Abis dari pos ojek tuh yang kita berhenti, mau naik aja udah. Waduh, dia mau naik ini. Aku enggak terlalu sih. Walaupun sama sih kayak tadi kita mau ke pos registrasi agak naik ya. Ini tuh kulit posnya mirip kayak sumbing di pos 2 nih. Oh iya. Ini Oh iya. cuma beda ininya aja kan, enggak ada papan-papan. Mirip kan kayak di sumbing kayak tikungan kayak gini, belokan gini, baru naik kayak gini. Persis banget. Nah, sikat nih. Review. Ini yang milih Pasha. Aji yang milih. Langsung main angkut aja Ji. Oh ya udah yang ini. Ini Ci, Mana? khusus nih. Terima kasih. Review nih.
Siapa yang mau review? Ini Ya, Aji. kenapa? Ini kayak yang di Sumping ya. Filosofi. Dagingnya tebel, tapi airnya masih kurang. Enakan yang di Sumping sih. Ini kurang Kurang matang. agak ambar. Mana sepet-sepetnya. Kurang matang ini. Masih rada mentah. Buahnya masih putih kan. Nyanyinya. Ini buang mana? Organik kan? Oh, sekarang guys kita akan menuju ke pos 2 karena pos 1 udah istirahat kurang lebih 15 menit tadi. Sekarang kita menuju ke pos 2. Cus, langsung. Wah, langsung tahap rasa ini. Enggak, aku lihat sini. Aku lihat sini. Halo guys, sekarang kita berada menuju dari pos 1 ke pos 2 sekitar 2 jam. Dan kontur tanah yang kita hadapi saat ini adalah namanya tanah weruh. Kok bisa tanah weruh? Nah, kan bahasa lihat kan itu. Lihat kan bahasa Jawanya weruh. Ya. Jadi tanah weruh gitu. Oh. Jadi guys, kita sedang perjalanan dari pos 1 ke pos 2 dengan jalur yang wah lumayan ekstrim ya. Kontras sekali tadi dengan jalur yang cukup landai itu. Tiba-tiba jalurnya nanjak, licin dan tangga. Tapi untung ada sponsor dari Madu TJ ini. Jadi cukup membantu untuk energi kita pulih ya. Ini guys, jadi kemarin itu sempat ada tragedi sama diri saya sendiri dan itu membuat cukup patah semangat untuk pendakian yang udah planningnya cukup lama ini. Tapi waktu itu ada kerabat saya yang bernama Ginanjar Haji ini mengeluarkan pepatah kayak mobil itu rodanya harus 4. Nah, kalau rodanya hilang 1, mobilnya nabrak. Nah, berkat filosofi itu jadi semangat saya tuh langsung membara gitu, membara. Jadi ya terjadilah sekarang ini di tengah-tengah hutan melihat sekeliling. Ya, terima kasih kerabat. Sama-sama kerabat. Bro. Oke guys, finally kita udah sampai di pos 2. Dengan perkiraan malah kita lebih cepat. Perkiraan tadi dari pos 1 ke pos 2 itu perkiraan 2 jam. Dan tadi harusnya kalau sesuai perkiraan sampai jam 2, ternyata jam 13.05 kita udah sampai. Ini pos 2, apa namanya? Pos 2 ya? Pos 2. Apa ini? Brangseng Nakupela. Pos 2. Mungkin Brakseng. Oh, Brakseng. Mungkin dari ada angin terus ini seng terus dari Brakseng gitu. Seng jatuh. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi nanti di 15 menit lagi. Kita istirahat dulu di sini. Kita akan melanjutkan nanti di pos 3. Jam berapa, Bos? Jam 13.05. 06. Itu oke.
Jadi kita sudah sampai di pos 2 di jam 1 lebih, dan kali ini pengganjalnya bukan buah lagi. Tadi kan melon, sekarang roti. Ini pendakian yang paling proper ya, nikmat juga sih walaupun gepeng. Ini siapa request itu Pak? Roti tanpa pinggiran. Setelah selesai makan roti, kita berlanjut untuk perjalanan menuju pos 3 karena kita mengejar waktu agar tidak gerimis ataupun hujan di tengah jalan dan tidak kesorean. Oke guys, dan sekarang lanjut lagi perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Estimasinya ya kira-kira 2 jam, bisa lebih cepat bisa lebih lambat. Dan ini sekarang kita lagi rehat karena jalurnya benar-benar nanjak dan licin banget, butuh kehati-hatian agar tidak jatuh terpleset. Contohnya nih Ilham, Saya nggak kepleset. ini sudah Bang Ilham, gimana bang? kita lagi makan mie Nih di warung pos 3. sampai Ini pas banget sih, pas perjalanan ke sini kita ketemu warung rintik, kita masuk rintik-rintik dan hujan dan makan mie kuah pas hujan. Oke, sekarang berada di pos 3 dan memutuskan untuk mendirikan tenda dan melanjutkan perjalanan besok. Karena kalau untuk hari ini melanjutkan perjalanan ini kayak nggak mungkin karena faktor cuaca juga. Jadi kami nggak mau ambil risiko. Kalian bisa dengar ya, ada yang gitu. Kebetulan di sana juga ada pendaki lain nih. Jadi kita itu nggak sendiri. Di samping itu. Nah, Aduh. Halo guys, jadi pagi ini kita udah bangun dari jam 1. Kita lagi memasak bubur kacang hijau buat persiapan nanti kita akan lanjut ke pos 5 dan langsung ke puncak. Halo, selamat pagi everybody. Kacang. Nah itu bentar lagi tuh kalau udah warnanya. Mau lanjut ke pos 4 terus ke pos 5, rencana jam lagi di pos 5. Habis dari pos 5 istirahat sebentar, istirahat ke puncak biar minggunya kita dulu puncak lagi. Reji ngomong Ji. Dulu, gimana kita? Oke, kali ini kita berada di pos 4 ya. Kita dari pos 3 sampai pos 4 sekitar 110 menit. Jadi dari estimasinya 2 jam. Nah, sekarang lagi istirahat, habis makan buah melon. Istirahat sebentar dan kita akan lanjut ke pos 5 atau bulak peperangan untuk mendirikan tenda.
Pelan-pelan bro. Pelan-pelan. Turun. Capek bang. Kurang tidur. Yang dua lagi di belakang. Jadi begini lokasi pos 4 ke pos 5 ya. Jalurnya naik turun dan lagi nunggu 2 orang lagi. Tadi kita juga di perjalanan sempat dituntun sama burung apa namanya Ci? Jalak. Burung jalak, Jalur landai. jalak gunung. Diantar di jalur landai. Amen. Apa itu? Terus jalan Sa? Oke guys, sekarang kita udah sampai di Sabana sebelum pos 5. Kalau mau ke puncak itu sana. Kalau ke sana itu nggak tahu kemana. Tapi view-nya bagus sih. Kita mau istirahat di sini dulu buat foto-foto sama ambil dokumentasi sedikit-sedikit. Kita lagi motong kubis. Dipotongin sama yang pernah kerja di hotel bintang 3. Coba kita zoom. Bintang 4 Sa. Bintang 4. Channel kita potong dulu, terus setengah 3 kita lanjut ke puncak. Ini udah di Cupakan Menjangan di atas pos 5. Dalam waktu 20-30 menit kita sudah sampai di Cupakan Menjangan dengan areanya yang luas ini. Dan kita menuju ke sini ditemani oleh rintik-rintik gerimis dan angin yang lumayan kencang, tapi itu nggak matain semangat kita sih. Kita tetap harus lanjut terus. Gas! Lewat mana kita ini jalannya, Ji? Lain, itu jalur ini sempit-sempit. Jalur jalan sungai. Aku ambil potet sah.
Oke guys, kali ini kita akan summit menuju puncak. Jadi nantikan kita di puncak. Sabananya ini guys, dan kita bakal istirahat di pohon itu. Nah guys, sekarang kita ada di sabana yang kedua. Oke, halo semuanya. Sekarang kita lokasi ada di sabana. Sekarang jam berapa? 16. Sekarang jam 16. Kita tadi berangkat jam setengah 3. Ini perjalanannya bukannya sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Cuman karena kita habis dari pos 3 ke pos 6 kita langsung jalan tanpa istirahat. Jadi yang lain badannya pada kecapean semua. Jadi beratnya karena kita nggak sempat istirahat aja. Hah? Nggak ngerti kan? Tadi kita lewat Pasar Dieng ya? Iya, tadi kita lewat Pasar Dieng yang terkenal itu. Dan ternyata pantas ya agak terkenal soalnya jalan itu bercabang-cabang dan bikin kita bingung juga sih. Jadi kayak nggak disarankan kalau kita pergi sendiri lewat jalur Dieng tuh harus hati-hati. Pasar Dieng ya? Pasar Dieng sih? Apa sih namanya? Pasar apa namanya tadi? Pasar Dieng. Jadi sekarang rencananya kita istirahat dulu karena emang kita semua badannya capean. Tapi boleh lihat view-nya. Pengalihan topik. Sudah habis. Oke guys, akhirnya kita nyampe di warung Boy. Estimasi ya sekitar 2 jaman ya. Dan kita juga mungkinan bakal istirahat, minum minuman hangat. Nah, sampai jumpa. Kan mau cerita. Ya guys, akhirnya setelah pasar apa namanya, Pasar Dieng atau Pasar Setan, kita akhirnya sampai di the one and only Warung Mbok Iem 3150 mdpl. Ya Allah. Alhamdulillah, setelah kita bertarung melewati pasar apa tadi, Dieng atau Pasar Setan, akhirnya kita sampai di the one and only Warung Mbok Iem. Siapa yang nggak tahu Warung Mbok Iem? Ini warung pertama tertinggi di Indonesia, 3150 mdpl. Walaupun sekarang memang udah terlihat cukup padat, tapi inilah pertama, pionir. Kita harus coba sih makanannya kayak gimana atau minumannya lah seenggaknya. Oke. Di sini, di puncak gunung ini, kami tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga perjuangan. Sekarang kita ada di mana? Puncak Lawu Hargo Dumia 3265 mdpl.
Kami mungkin tidak tahu kapan bisa bertemu lagi seperti ini, tetapi satu hal yang pasti, kenangan ini pasti akan selalu hidup di dalam diri kami. Setiap perjalanan memiliki akhirnya, tapi persahabatan sejati tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ini bukan selamat tinggal, ini hanya sampai jumpa lagi.